server biru. Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Hidimba. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang sebuah penyelidikan kasus penculikan yang terjadi di Hyderabad. Kedua petugas yang ditugaskan bekerja sama untuk penyelidikannya, namun mereka malah menemukan satu kasus baru yang tidak pernah terendus oleh pihak manapun. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Berita menyiarkan tentang banyak gadis-gadis muda yang hilang tanpa diketahui penyebabnya. Kasus hilangnya gadis-gadis tersebut semakin meningkat setiap harinya, hingga mendapatkan tanggapan serius dari para pejabat yang duduk di pemerintahan. Abai dipanggil oleh kantor pusatnya untuk menyelesaikan kasus hilangnya banyak gadis muda di Hyderabad. Bersama petugas lain, ia mempelajari rekaman CCTV dari korban terakhirnya. Abai diperkenalkan oleh Aditya yang juga akan ditugaskan bersama Adia. Keempat petugas tersebut mulai berbincang tentang penculikan yang terjadi dalam waktu dekat dan pendapatnya tentang pelaku yang melakukannya. Setelah membentuk tim khusus, mereka mulai menyelidiki semua yang bisa membuat mereka mengungkap penculikan ini. Mereka mulai mendatangi semua keluarga dari gadis yang diculik serta mendatangi tempat di mana mereka diculik sambil mempelajari rekaman kamera pengawas yang mereka dapatkan dari tempat mereka diculik. Sampai Adia mengumpulkan semua penjahat yang biasa melakukan penculikan dan perdagangan manusia. Namun dari mereka ia juga tidak menemukan titik terang tentang kasusnya ini. Adia mendekati Murti yang merupakan salah satu anggota timnya. Ia memintanya untuk melacak kapan terakhir kali korban tidak aktif di media sosial mereka. Murti dengan mudah melacaknya dan melaporkannya kepada Adia hingga mereka menemukan kejanggalan. Ia bersama timnya mendatangi salah satu toko ponsel dan berhasil menemukan sebuah petunjuk. Ia membawanya dan membahasnya bersama Murti hingga menemukan lagi petunjuk tentang rumah sakit Kartik. Tanpa membuang waktu lama, Adia mendatangi Abai untuk mendapatkan petunjuk lebih. Abai menunjukkan sebuah berkas dari laptopnya tentang rumah sakit yang sebelumnya telah ia curi. Adia memperhatikan semua file-file tersebut hingga mereka menemukan permintaan organ tubuh manusia meningkat dan rumah sakit tersebut adalah pemasok organ yang dibutuhkan oleh dunia bawah tanah. Adia yang kesal meminta Abai untuk ikut bersamanya dan mendatangi rumah sakit untuk menggeledah semuanya untuk menemukan barang bukti. Tapi Abai menolak karena banyak faktor yang akan menutup jalan mereka. Hingga mereka harus berhati-hati dan mencari tahu siapa pelaku penculikan untuk rumah sakit tersebut. Adia menelpon Murti dan memintanya mengawasi panggilan masuk dan keluar selama 6 bulan terakhir ini. Tidak sulit bagi Murti melakukan hal itu hingga mereka mendapatkan nama Boya dari penyelidikan itu. Melalui Muhammad Fatah yang mereka tangkap, mereka mendapatkan informasi tentang Boya yang merupakan seorang yang menakutkan. Namun mereka tidak tahu tentang latar belakang Boya. Yang ia tahu, Boya hanya berasal dari Kerala dan merupakan salah satu anggota geng Maula. Semua terdiam mendengar penjelasan dari Muhammad Fatah, terlebih ketika ia mengatakan tidak ada polisi yang berani memasuki daerah Kalabanda. Tapi ia teringat satu polisi pernah memasuki area tersebut 15 tahun yang lalu. Ia pun tidak kembali dalam keadaan selamat. Ia dihabisi secara brutal di tempat itu. Fatah bisa membantu mereka untuk pergi ke sana, tapi ia tidak bisa berani untuk masuk ke Kalabanda. Abai mengatakan kalau ia akan berani masuk ke Kalabanda. Abai yang telah memasuki area Kalabanda diperiksa secara ketat oleh penduduk di tempat itu. Adai dan yang lain memantaunya melalui drone hingga tidak dicurigai. Abai yang datang sebagai pengantar obat mencoba mendekatkan diri dengan anak-anak yang merupakan penduduk lokal di tempat itu.
Hingga timnya terkejut ketika bola yang telah mereka pasang kamera merekam kejahatan yang telah dilakukan oleh Boya. Beberapa tubuh wanita penuh dengan luka membuat tim Abai merasa sedih. Adia memberitahu Abai, namun penduduk tersebut tidak membiarkan Abai masuk ke kediaman Boya. Sampai akhirnya Abai tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia menghajar salah satu anak buah Boya dan membuat semua anak kecil yang tadi sempat bermain dengannya berlari menjauh dari tempat itu. Mereka takut akan terkena serangan dari anak buah Boya seperti Sultan yang membawa Abai masuk ke lingkungan mereka. Abai segera menolong Sultan yang terkena pukulan di bagian kepalanya, karena ia melihat lebih dari 5 orang mendatanginya dan mencoba menghabisinya. Abai terpaksa bersembunyi dan mengikuti petunjuk Adai dari kantor jalan untuk bisa keluar dari tempat itu. Ia menggendong Sultan yang terus mengeluarkan banyak darah sampai akhirnya ia menemukan sebuah pintu keluar dari tempat tersebut. Dengan cepat ia mengeluarkan Sultan dan meminta supir bajai untuk membawa Sultan ke rumah sakit untuk diobati. Abai mengunci gerbang tersebut dan membalikan tubuhnya untuk siap menghadapi mereka satu persatu. Kemarahannya atas apa yang dilakukan oleh Boya tidak bisa lagi terbendung. Satu persatu dari mereka mendapatkan pelajaran dari Abai hingga menimbulkan kekhawatiran pada timnya. Tak lama Boya menunjukkan wajahnya, tapi ia berlari seolah memancing Abai untuk mendatangi markasnya kembali. Boya kini bersama anak buahnya yang berjumlah lebih dari 50 orang tersebut siap menghadapi Abai yang seorang diri. Setelah menenangkan dirinya dan meneguk minuman beralkohol dari saku celananya, Abai mulai menghadapi mereka. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menyentuh tubuh Abai. Tak lama sebuah mobil berhenti dan menurunkan banyak petugas yang telah bersenjata lengkap untuk bisa membantu Abai. Mereka berhasil menghancurkan tempat itu dan atas prestasi yang ditorehkan tersebut, Perdana Menteri mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mendapatkan pujian karena ini adalah kali pertama petugas kepolisian menembus Kalabanda. Di tengah keberhasilan para petugas, satu pihak merasa amat kecewa dan merencanakan pembunuhan terhadap Boya yang dibawa ke rumah sakit Kartik. Abai dan Adia tidak menyadari kalau salah satu dari petugas polisi adalah kaki tangan jaringan Boya yang berencana untuk menghabisi Sultan juga Boya setelah Adia dan Abai tidak berada di tempat itu. Abai yang diantar oleh Adia mengizinkannya masuk ke kediamannya. Seperti mengenang masa lalunya, Adia memandang ke sekeliling kamar yang dulu pernah menjadi tempatnya. Ia sangat terkejut Abai masih rapi menyimpan semua kenangan mereka. Hingga ia mengatakan kepada Abai keputusannya untuk mengakhiri hubungan mereka sangat mudah, namun melupakan semuanya sangatlah sulit. Abai terdiam dan menatap Adia yang menangis menatap semua foto-foto mereka. Walaupun Boya tengah berada di rumah sakit, penculikan tetap terjadi. Kali ini seorang wanita malam menjadi korbannya. Dan pelakunya adalah seorang anak kecil serta seorang pria parubaya yang berpura-pura buta. Setelah dirasa aman, mereka melakukan penculikan tersebut. Kasus ini pun sampai kepada Adia yang baru saja terbangun dari tidurnya di kamar Abai. Ia sangat terkejut karena tidak mengira kalau kasusnya masih terus berjalan. Di tempat penculiknya sendiri, korban yang baru saja mereka dapatkan mulai disiksa kembali untuk mendapatkan organ dalamnya. Sanjay memanggil Adia dan Abai. Ia menegur mereka yang tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya secara tuntas. Namun keduanya juga tidak menyangka setelah penangkapan Boya, kasus penculikan ini masih terjadi. Abai dan Adia terdiam, namun Adia mencoba menenangkan Adia yang sangat gusar. Ia memintanya untuk tidak mengambil keputusan apapun dalam keadaan gusar seperti ini. Mereka yakin jaringan Boya belum sepenuhnya mereka ungkap, sampai akhirnya Adia mendapatkan petunjuk kalau penculik tersebut hanya mengincar wanita yang menggunakan pakaian berwarna merah. Adia mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan petunjuk dan menemukan motif pelaku melakukan semua ini. Hingga ia mendapatkan petunjuk kemungkinan pelaku adalah seorang yang hanya bisa melihat warna merah. Adia yang sudah mendapatkan petunjuk tersebut mencoba membahasnya dengan semua anggota timnya. Ia mau kota menjalani jam malam selama 1 minggu. Tidak ada satupun warga yang bisa keluar dari rumah. Ia akan menjebak pelaku melakukan penculikan. Area-area rawan mulai disisir oleh orang-orang yang akan menjadi korban penculikan. Semua mulai bekerja, kamera pengawas telah diaktifkan dan semua petugas telah berada di titik yang telah ditentukan dan mengikuti semua pengarahan dari Adia yang memimpin operasi ini. Semua calon korban telah mengenakan pakaian berwarna merah menunggu di tempatnya. Reddy, laki-laki setengah baya yang merupakan pelaku penculikan setelah Boya bersama putranya berjalan di area pinggir kota.
Sementara tim Adia merasa suasana aman meminta semua calon korban masuk ke mobil karena jam telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Divya yang merupakan salah satu dari mereka pun kembali ke rumahnya, namun ia yang bukan calon korban malah menjadi korban karena ia mengenakan jaket berwarna merah tanpa ia sadari. Adia mendatangi tempat di mana Divya diculik untuk menemukan petunjuk. Di tempat yang sama, Adia melihat dua anak kecil tengah berebut topeng yang sangat ia kenal. Ia benar-benar terkejut melihat topeng tersebut. Ingatannya kembali pada saat masa kecil dulu. Ia sangat dilarang memainkan topeng tersebut oleh ayahnya. Ia mencoba mendekati dua anak tersebut dan menanyakan asal topeng itu. Mereka mengatakan kalau topeng ini ditemukan mereka di dekat itu. Adia memberitahu Abai tentang petunjuknya, namun Abai mengatakan kalau topeng tersebut bisa mereka temukan banyak di area Koti. Namun Adia tidak mengatakan apapun. Ia hanya mau mendapatkan petunjuk baru tentang penculikan itu. Pesawat yang membawa Adia dan Abai telah tiba ke Kerala. Adia yakin ia bisa menemukan petunjuk di Kerala, kampung halamannya. Ibu Adia terkejut ketika melihat kedatangan putrinya, terlebih ketika bersama Abai yang ia tahu hubungan mereka telah lama berakhir. Tapi Adia tidak menghiraukan perkataan ibunya. Ia segera menuju gudang dan menemukan sebuah buku yang menuliskan tentang topeng tersebut di kardus yang sama. Ia juga menemukan topeng itu lagi. Abai yang melihat hal itu terkejut dan mempercayai Adia kalau semua kasus yang mereka tangani ada hubungannya dengan topeng ini. Melihat sang putri mengeluarkan topeng itu dari dalam kardus, ibu Adia sangat terkejut. Sambil menangis, ia mengatakan karena topeng ini mereka kehilangan ayah Adia. Gayatri, ibu Adia mulai menceritakan bagaimana ia kehilangan suaminya. Saat itu ketika Adia berulang tahun, suaminya pergi meninggalkan mereka dengan alasan ada tugas mendesak yang harus ia kerjakan. Aditya yang melihat ayahnya pergi berusaha mencegah, namun sang ayah berhasil membujuknya hingga berhasil pergi dari Adia dan berjanji akan kembali malam hari saat perayaan ulang tahun Adia. Namun sampai acara ulang tahunnya tiba, sang ayah tidak hadir hingga ia pun menolak untuk memotong kue ulang tahunnya. Semua tamu undangan pergi dari kediaman mereka dan tak lama beberapa petugas datang dan mengatakan kalau suaminya pergi ke hutan untuk menyelidiki kasus orang hilang. Tapi ia malah menghilang. Mereka sangat sedih karena petugas hanya mengembalikan topeng yang dibawa suaminya. Gayatri mengakhiri ceritanya dan membuat Adia akan menyelidiki kasus hilangnya sang ayah bersamaan dengan kasus yang tengah ia selidiki. Bersama Abai, ia mendatangi kantor polisi terdekat sambil membawa topeng tersebut. Ia menemui petugas untuk menjelaskan bagaimana kisah di balik topeng ini. Ia mulai bercerita saat itu tahun 1999 mereka mendapatkan pengaduan dari seorang wanita telah hilang. Mereka mencurigai seorang pria setengah baya telah melakukan penculikan itu. Ayah Adia meminta mereka untuk memenjarakannya dan mendapatkan informasi. Namun mereka tetap melakukan penyelidikan. Keduanya juga bertemu dengan petugas dari kantor polisi lain yang juga mencari korban penculikan. Hingga mereka menemukan kalau lebih dari 2 kantor polisi di area Kerala tengah memecahkan misteri penculikan. Namun semua tidak pernah mendapatkan tanggapan baik dari pihak kepolisian. Ayah Adia yang menangani kasus ini mendatangi atasannya dan memintanya untuk mulai menyelidiki kasus penculikan yang selama ini terjadi dan meminta semua warga bisa diajak bekerja sama sambil mencari ke arah hutan. Semua pun bergerak, beberapa melakukan penyelidikan ke hutan dan beberapa memasuki area desa untuk mencari tahu dari penduduk itu sendiri. Sementara Reddy yang merupakan pembunuh sekaligus pemakan korban merasa sangat senang mengonsumsi organ dari semua wanita yang ia culik. Bersama putranya, ia terus menghabiskan waktunya untuk melakukan kejahatan itu. Bahkan tanpa belas kasih mereka menghabisi korban dan memakannya seperti makanan pada umumnya. Petugas itu melanjutkan ceritanya kepada Adia. Saat mereka melakukan penyelidikan di hutan, mereka berhenti di hutan Iduki. Ayah Adia menemukan rumah yang didiami oleh Reddy dan putranya. Ia mencoba mendekati rumah tersebut dan meminta izin untuk meminta minum kepadanya. Reddy mengizinkannya masuk dan minum selanjutnya memintanya pergi dari tempat itu. Ayah Adia menurutinya, tapi di dalam rumah Reddy ia melihat ke sekeliling dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Di hadapannya, Reddy mengaku kalau ia mengalami kesulitan dalam melihat dan ia lebih suka mendiami rumah ini walaupun ia diminta untuk pindah ke tempat lain. Tak lama ayah Adia pergi meninggalkannya. Setiba di kantor polisi, ayah Adia mendapatkan seorang penduduk yang datang membawa topeng. Ia mengatakan kepada mereka kalau ia menemukannya di hutan namun tidak melihat jelas si pemilik topeng tersebut karena telah terlebih dahulu pergi meninggalkan topeng itu. Ayah Adia memegang topeng tersebut dan menciuminya. Ia mengingat bau itu sama seperti yang pernah ia cium di kediaman Reddy.
Ayah Adia menyelidiki sendiri topeng tersebut bersama ahlinya. Darinya ia mendapatkan informasi kalau kayu yang merupakan bahan dasar pembuatan topeng tersebut sudah berumur lebih dari 100 tahun. Hingga yang paling mengejutkan adalah banyaknya ditemukan DNA darah di topeng tersebut, bahkan lebih dari 45 DNA di topeng tersebut berbeda satu sama lainnya. Ayah Adia segera membawa topeng tersebut untuk menemui Nanda Kishore yang juga merupakan seorang inspektur polisi. Ia menyebut topeng tersebut sebagai Hidimba. Ayah Adia terkejut ketika tahu kalau topeng tersebut adalah milik dari salah satu suku yang sangat berbahaya di Kerala. Hidimba adalah suku kanibal yang tinggal di Pulau Hidimba. Mereka yang mulanya adalah penduduk yang ditahan oleh tentara Inggris. Karena keterbatasan lahan penjara, mereka dipindahkan ke Pulau Hidimba dan di pulau tersebut mereka terbatas untuk makan, hingga menjadi seorang kanibal dan memangsa siapapun di tempat itu. Bahkan penduduk yang baru saja didatangi oleh tentara Inggris mereka habisi tanpa tersisa sedikit pun. Namun berjalannya waktu, mereka kehabisan bahan makanan dan membuat komunitas mereka menyusut. Dan pemerintah yang tahu tentang hal ini mengirim sniper untuk menghabisi seluruh anggota kelompok Hidimba. Namun sebagian dari mereka telah lebih dulu menumpangi kapal dan mendiami sebuah hutan. Di tempat itu mereka mulai menghabisi penduduk lokal dan mengonsumsinya. Salah satu penduduk yang melihat itu segera melaporkan kepada semua penduduk lain hingga kelompok Hidimba ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Nanda Kishore mengakhiri ceritanya dan mengatakan ia tidak pernah lagi mendengar cerita tentang suku Hidimba itu hingga ia terkejut ketika melihat topeng ini dibawa. Ayah Adia mulai yakin kalau Reddy adalah pelaku dari semua yang terjadi. Ia juga mengatakan kalau Reddy adalah kanibal yang memangsa manusia. Setelah memberitahu anak buahnya, Ayah Adia mendatangi sendiri kediaman Reddy. Ia menyiapkan senjatanya saat mendekati rumah Reddy. Namun tiba-tiba Reddy menyerangnya dengan cepat dan tidak bisa dihindari oleh Ayah Adia yang langsung tersungkur. Reddy menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya tanpa belas kasih. Namun Ayah Adia yang berhasil meraih senjatanya berhasil menembak Reddy. Semua petugas yang datang namun terlambat karena Ayah Adia telah meninggal dunia. Komisaris yang datang bersama mereka menutup kasus kanibal tersebut agar tidak membuat masyarakat panik. Ia menguburkan jasad Ayah Adia dan mengatakan kepada keluarganya kalau ia telah hilang. Adia yang mendengar hal itu merasa sangat sedih. Ia mempelajari kembali kasus ini untuk menyelesaikan kasusnya juga. Dari data-data tersebut ia menemukan banyak persamaan dan yakin kalau Reddy masih hidup. Mereka menemui Jafkan untuk bisa mendapatkan informasi tentang Reddy Hidimba. Ia menceritakan kalau Reddy adalah Immanuel yang tadinya bekerja sebagai penjual daging mencoba hidup normal hingga ia menikah dengan seorang wanita sampai memiliki seorang putra. Namun karena satu penyakit sang istri meninggal dunia. Sejak kematian istrinya, kesehatannya memburuk dan ia menderita buta warna. Ia hanya melihat warna merah. Ia meninggalkan desanya dan membawa putranya. Jafkan mendapatkan informasi kalau putra Reddy masih hidup, bahkan ia telah menjadi dewasa dan tinggal di Hyderabad. Sementara di Hyderabad, Boya telah sadarkan diri dan beberapa pejabat pemerintah yang tahu tentang ini mulai melepaskannya. Mereka memulai lagi pekerjaan mereka dengan mangsa-mangsa baru dari anggota kepolisian. Boya yang merasa sangat dendam kepada Abai ingin segera menghabisinya. Ia yang tahu Abai ada di Kerala berencana untuk mendatanginya. Abai dan Adia yang masih berada di Kerala membicarakan tentang Hidimba. Terkejut ketika mendengar Boya telah melarikan diri. Tak lama dari itu keduanya diserang oleh orang yang tidak mereka kenali. Abai segera mengambil sikap siap untuk menghadapi mereka sekaligus melindungi Adia. Hingga dengan cepat mereka bisa disingkirkan, bahkan Abai menghabisi mereka tanpa ampun. Ia tahu orang-orang ini adalah kiriman dari Boya yang menginginkan kematian mereka. Ia juga mengatakan ada pihak mereka yang merupakan bagian dari mafia organ yang bekerja sama dengan Boya. Abai kembali ke Hyderabad seorang diri, sementara Adia mencari tahu tentang Boya di sebuah gereja di Kochi. Abai mengatakan kepada Srinivas kalau ia telah meletakkan alat pelacak pada tubuh Boya hingga ia tahu di mana keberadaan Boya sekarang. Dengan cepat Abai mendatangi tempat di mana Boya berada. Kedatangannya sangat mengejutkan Boya dan anak buahnya. Adia sendiri masih mencari dokumen tentang Boya. Karena usia dokumen tersebut 25 tahun, ia memerlukan waktu sedikit lama untuk mendapatkannya. Adia yang membaca dokumen Boya terkejut ketika membaca beberapa ciri-ciri pada tubuh Boya. Ia tidak menyangka Yosef yang ia kira adalah nama asli Boya adalah Abia sendiri. Abai yang menghadapi Boya sama sekali tidak terkalahkan. Ia bahkan tetap berdiri tegak walaupun dipukul berulang kali oleh Boya dan dengan cepat ia pun menghabisi Boya.
Adia yang tahu tentang identitas sebenarnya Abai duduk diam dan menangis. Ia tidak mungkin mengungkapkan yang sebenarnya, terlebih ia sangat mencintai Abai. Sementara di kediamannya, Abai mendatangi kamar rahasia di mana ia masih menggantung Divya. Ia memandang Divya dan mengingat kalau ia adalah pelaku penculikan wanita semua ini. Setelah meminum darah para korban, keadaannya akan baik-baik saja. Berbeda bila ia belum meminum darah, keadaannya akan menjadi kacau. Adia yang terbang langsung dari Kerala segera mendatangi kediaman Abai. Setelah mengingat kode pembuka pintunya, ia segera memasuki ruangan di rumah Abai. Namun ia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Adia yang masih menunggu Abai akhirnya menemukan kamar rahasia milik Abai. Ia begitu terkejut melihat ke sekelilingnya. Bahkan ia menemukan Divya masih tergantung di tempatnya. Dengan cepat Adia mencoba menolong Divya. Adia yang berhasil menurunkan Divya mencoba membuatnya sadar. Tapi tiba-tiba Abai datang. Melihat Abai datang, Adia menodongkan senjata ke arah pria yang sangat ia cintai. Adia yang sudah tahu tentang jati diri sebenarnya adalah Joseph Thomas. Ia pun mencoba membuat Abai menyerah. Abai mencoba menjelaskan bagaimana sukunya menderita di Pulau Hidimba. Mereka terpaksa melakukan itu untuk bertahan hidup. Ia sangat menderita ketika ibunya meninggal dunia dan mulai merasakan keanehan dalam dirinya kalau ia lebih suka meminum darah dibandingkan susu. Immanuel yang menjadi korban darinya mulai memberikannya darah segar sebagai minuman bagi Abai. Bahkan ia sendiri yang mengajari untuk berburu manusia sebagai makanannya. Namun di tengah perbicaraan mereka, tiba-tiba keinginan untuk mengonsumsi manusia Abai muncul. Ia menyerang Adia, beruntung Adia mampu menghindarinya dan menyerangnya. Tapi ia tidak sebanding dengan Abai, akhirnya pun ia terluka. Namun mereka yang masih mencintai membuat Abai menjauhi Adia ketika ia ingin menikmatinya. Adia menangis, begitupun juga dengan Abai. Dalam kesempatan itu, Abai mengatakan ia masih sangat mencintai Adia. Ia juga mengatakan saat itu terpaksa mengakhiri semua hubungan mereka karena ia takut akan memangsa Adia. Namun semakin ia menjauh dari Adia, ia semakin dekat dengan kebiasaan buruk memangsa manusia. Ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. Abai memberikan senjatanya kepada Adia dan memintanya untuk mengakhiri ini semua. Ia menodongkan senjata itu ke dahinya dan memohon untuk mengakhiri penderitaan ini. Namun yang ia mau, Adia bisa mengungkap jaringan penjualan organ yang diketuai sendiri oleh Dr. Kartik, pemilik rumah sakit Kartik. Dengan Srinivas Reddy yang merupakan orang dalam dari departemennya yang menjadi kaki tangan Kartik. Ia meminta Adia membawa Boya sebagai pelaku pembunuhan dari korban-korban yang diambil organ dalamnya oleh mereka. Petugas datang menyerbu kediaman Abai dan tak lama suara tembakan terdengar dari dalam rumah tersebut. Film pun selesai.